Makan siang itu Megawati, Oli, Hasto, dan Ahok. Nah, dalam makan siang yang ada lauknya tempe sama ayam itu, nah itu si Megawati meminta untuk memanggil Pramono Anung datang ke DPP PDIP. Pramono Anung mengaku kaget ya waktu itu karena keputusannya mendadak dan lain-lainnya. Nah, kenapa sosoknya Pramono Anung ini yang ditunjuk? Kita tahu juga nih, kita dapat informasi dari berbagai narasumber ya. Yang cerita bahwa dalam penentuan calon gubernur Jakarta dari PDIP ada cawe-cawe dari istana. Ya kan, yang pertama adalah soal revisi undang-undang MD3. Selain soal Hasto ya soal keterlibatan suami Puan yang ada yang dalam kasus korupsi BTS. Atau dugaan korupsi BTS. Nah, maka ini kemudian didukunglah oleh faksinya Puan supaya jangan mengusulkan Anies Baswedan. Upaya penghadangan keputusan MK ini mendapat perlawanan dari demonstran. DPR akhirnya membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Rupanya di balik meja terjadi deal-dealan bahwa putusan MK tidak jadi dihadang dengan syarat PDIP tidak mengusung Anies di Jakarta. Makanya yang diusung PDIP adalah Pramono Anung yang merupakan sekretaris kabinetnya Jokowi. Jadi baik RK maupun Pramono Anung ya sama saja orang titipan istana. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jika kau tantang aku memanjat bintang, andai pun aku tak mampu, tapi bukan ku tak mau. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Saat kau bosan dengan media tanpa hati, saat kau lelah terus-menerus dicekoki, saat kau tak percaya dengan yang didengar dan dilihat lagi, yuk datang kemari. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas jiwaku. Subscribe,
cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita mulai pagi ini ya dengan semangat. Dan kita ulas satu berita yang menarik, yaitu bocoran dari Tempo soal nominasi Anies Baswedan. Sekali lagi, ini bukan soal baperan atau tidak. Ini adalah soal bagaimana kita kemudian belajar dari pengalaman ini ya. Belajar dari sejarah. Dan kalau ingat tulisan saya Sobat RH sekalian, kenapa RUU itu tidak jadi disetujui? Ada kesepakatan di belakang layar kan? Ya saya katakan, yaitu Anies tidak dimajukan. Coba ditampilkan itu thumbnailnya ya. Dan pada waktu itu saya ingat betul ketika saya forward ini ke grup Anies, mereka mengatakan hoax. Alhamdulillah. Mereka mengatakan hoax karena pada waktu itu memang kuat dugaan bahwa Anies akan dicalonkan oleh Partai Banteng. Tapi faktanya kan tidak ya. Faktanya kan tidak. Kira-kira begitu ya Sobat RH sekalian. Walaupun sebenarnya sedikit meragukan ketika Anies kemudian mau dicalonkan di Jawa Barat. Tapi setelah saya pikir-pikir ya karena mereka paham kalau di Jawa Barat hitungannya ya tidak gampang Anies untuk menang. Tetapi paling tidak partainya merah bisa mendapatkan limpahan dari pendukung Anies yang pengaruhnya seluruh Indonesia. Itu kalkulasi politiknya. Coba kita baca apa yang dikatakan Tempo ya. Bocor alus politik Tempo, ada deal-dealan antara si ibu dan si bapak soal putusan MK dan Anies ya. Ini sebagaimana dilansir oleh portal islam.id ya. Karena kita cari digital ya. Bocorin dikit ya. Menurut sumber Tempo, ada pesan khusus dari si ibu untuk si bapak. Pesan itu tiba setelah si bapak pulang dari acara penerbangan. Si ibu bilang Anies Baswedan nggak akan diusung. Ya, Anies Baswedan nggak akan diusung jika si bapak menyetujui putusan MK. Ya, jadi nggak salah juga ya. Kalau ini persisnya ya, menurut sumber Tempo ada pesan khusus dari si ibu untuk si bapak. Pesan itu tiba setelah si bapak pulang dari acara penerbangan. Si ibu bilang Anies Baswedan gak akan diusung jika si bapak menyetujui putusan MK. Intinya Anies jadi alat barter agar putusan MK tidak dihadang istana. Keputusan MK memang menguntungkan PDIP karena PDIP yang sebelumnya tidak bisa mengajukan paslon di banyak pilkada, tidak hanya Jakarta karena tidak cukup syarat 20% kursi karena semua partai sudah diborong istana. Setelah putusan MK maka syarat cuma 7 sampai dengan 10% sehingga PDIP bisa mengusung paslon walau tanpa koalisi di banyak pilkada. Keputusan MK sempat mau dihadang dengan dua cara, melalui DPR dengan revisi undang-undang pilkada atau melalui perpu yang dikeluarkan presiden. Upaya penghadangan putusan MK ini mendapat perlawanan dari demonstran. DPR akhirnya membatalkan pengesahan revisi undang-undang pilkada. Rupanya di balik meja terjadi deal-dealan bahwa putusan MK tidak jadi dihadang dengan syarat PDIP tidak mengusung Anies di Jakarta. Makanya yang diusung PDIP adalah Pramono Anung yang merupakan sekretaris kabinetnya Jokowi.
Jadi baik RK maupun Pramono Anung ya sama saja orang titipan istana. Majalah Tempo edisi 53/29 cawe-cawe berlanjut di pilkada. Nanti kita lihat ya. Majalah Temponya ini ada dibocor alus ya, bocorin dikit. Jadi benar pepatah Melayu yang kemarin beredar ya, selama Pak D dan anaknya belum diambil keanggotaannya, selama itu PDIP masih bagian dari Kim, cuma pakai skin tanduk aja. Ini ada berita ya, dia bilang Puan dan suami tersandra kasus ya. Ada yang bilang udahlah ngurusin partai melulu, pilkada melulu, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya. Yang penting Indonesia aman, ekonomi naik, harga-harga bisa terjangkau, tidak terjadi krisis lah. Mau buka usaha lancar, gaji karyawan, buruh, PNS, TNI, Polri naik, inflasi tidak terjadi, nggak penting siapa yang mau jadilah caranya udah gitu biarinlah, yang penting rakyat sejahtera. Pikiran lo cuma makan sama mengkenya, otak lo ada di hutan. Ya udahlah ya, gak usah saling menghina. Jadi ya nggak bisa juga kita kemudian jadi pragmatis ya. Itu ibarat kemudian kita mau menang, udahlah yang penting menang bagaimana caranya. Tapi tidak mau latihan, itu sama aja. Namanya pengen shortcut ya. Tidak bisa kita serahkan begitu saja. Jadi sobat era sekalian, saya sudah katakan ya, ketika RUU Pilkada itu tidak jadi disahkan atau disetujui ya oleh DPR, maka memang pertanyaannya kok bisa begitu tidak disetujui, padahal tidak ada ceritanya yang namanya istana tunduk pada aksi unjuk rasa. Ya, aksi unjuk rasa menentang undang-undang perubahan undang-undang KPK dicuekin. Aksi unjuk rasa undang-undang KUHP dicuekin, aksi unjuk rasa undang-undang Omnibus Law dicuekin. Bahkan sebelumnya aksi yang berdarah seperti aksi Bawaslu dicuekin juga ya. 2019 aksi Bawaslu. Nah, aksi di depan Bawaslu. Karena itu ya sebenarnya memang mengandung pertanyaan. This is a big question ya. Why? Kemudian kali ini istana tunduk dengan demonstrasi atau dengan aksi unjuk rasa. Makanya banyak spekulasinya ya. Spekulasi yang pernah saya omongkan adalah berdasarkan tulisan Syahganda dan lain sebagainya. Ya ada intervensi dari Istana Baru yang melihat kalau ini dibiarkan punya potensi untuk pecah. Untuk menggelinding revolusi atau reformasi yang kemudian akan merugikan Istana Baru. Dan bisa dimanfaatkan istana lama untuk mengeluarkan dekret, keadaan darurat dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah satu perspektif atau satu informasi dari Tempo deal-dealan antara si bapak dan si ibu. Artinya seperti saya katakan, Anies di mana-mana menjadi alat bargaining ya. Alat bargaining PKS, alat bargaining PKB, alat bargaining Nasdem, alat bargaining termasuk PDIP. Kok jadi alat bargaining? Iya, kan semuanya ingin mencalonkan Anies Baswedan, kemudian tidak jadi. Nah tidak jadinya itu kenapa? Ya tentu karena ada tukar tambahnya. Sebagian karena sandra, kebagian karena kena bujukan, ya, kena tukar tambahnya. Jadi ya kalau memang politiknya begitu ya nggak ada masalah. Saya tidak marah dengan partai yang melakukan tukar tambah tersebut, ya tidak etis saja. Tapi kalau untuk tujuan politik Machiavelli ya benar, nggak ada masalah. Kalau kita bicara tentang politik tanpa etik, ya politik tanpa etika. Kalau politik dengan etika ya lain lagi. Tapi sahabat sekalian, tentu Tempo punya standar sendiri untuk membocorkan hal-hal yang agak di pinggir jurang begini ya, agak ngeri-ngeri sedap ini. Dan saya tidak menganggapnya sebagai satu-satunya sebab
ya, kenapa Anies akhirnya tidak dicalonkan? Saya menganggapnya sebagai satu dari sekian banyak sebab, yang dimana masing-masing partai itu ya khas. Yang paling nyata adalah sesungguhnya dua partai sudah deklarasi, partai PKS dengan partai Nasdem. Kan aneh, apalagi Nasdem mengatakan wakilnya terserah Anies. Kenapa kemudian tidak segera ditangkap ini oleh pihak yang mengajukan Anies Sohibul Iman, seolah-olah di apa istilahnya ya, diulur-ulur ya, sambil kemudian ada tawaran tentu dari istana baru ya. Jadi sekali lagi saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menyedihkan, tapi sebuah kehormatan bagi Anies untuk menjadi sosok yang ditakuti, menjadi sosok yang dijadikan alat bargaining. Karena itu agar tidak didagangkan lagi dalam tanda kutip, ya bangun stream sendiri, arus sendiri, partai sendiri biar tidak didagangkan, biar punya kekuatan. Tapi sekali lagi kekuatan tersebut tentu kekuatan yang tidak didasarkan pada kalkulasi jangka pendek. Misalnya sekedar mendudukkan Anies di 2029. Karena kalau mendudukkan Anies di 2029 itu perjuangannya masih ada ya. Ya seperti yang dilakukan oleh Titi Anggraini dan Hadar Gumai, kalau judicial review-nya dikabulkan maka ada peluang. Tapi kalau judicial review-nya tetap, maka kita tahu bahwa hanya 8 partai di istana hari ini yang punya standing untuk mengajukan calon presiden, dan ini nggak benar ya, nggak benar pastinya. Masa sudah ditentukan siapa pemegang tiket pilpres, yaitu 8 partai politik di istana, itu nggak benar pastinya. Karena itu perlu di judicial review. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat ya. Saya kayaknya harus periksa mata ini. Nggak tiba-tiba kelipan terus ya. Oke. Assalamualaikum Bang Refli, Taiwan hadir, ini sambil olahraga. Saya juga sambil olahraga ya. Yang setuju Pak Anies bikin partai kumpul di sini subuh dan live aja nih Bang. Ya yang penting sudah subuh kan. Baru nonton ya. Ya dia orang baru kemarin nanya something nyasar terus, apa maksudnya? Betapa sangat berpengaruhnya Pak Anies di negeri ini, luar biasa Bung Anies, salut. Kim koalisi impian Mulyono. Siapapun calon gubernur Jakarta orangnya Mulyono, maka cobloslah semuanya. Pak Hera, semua udah terjadi, apa yang terbaik ke depan? Maaf, sayang kali kalau sekelas Anies tidak ada di ranah politik ke depan demi Indonesia maju dan sejahtera. Ya saya sudah katakan, ya Anies harus membuat stream sendiri, arus sendiri ya, aliran sendiri, dan itu ya mungkin kita akan mendengarkan sebentar lagi, entah berapa hari lagi ada upaya untuk membuat partai baru ya, sebagai bagian dari alat perjuangan ya. Kemudian berarti Pak Anies hanya dijadikan alat barter saja demi PDIP bisa mencalonkan kader-kadernya di pilkada daerah. I don't know exactly ya. Bung RH tetap semangat dan sehat selalu. Zolim penzolim akan saling membuka atas kezolimannya. Ya Allah, lindungilah orang-orang baik di negeri ini. Menurut saya malah harusnya bersyukur Pak Anies tidak diusung saat ini, karena nanti beliau dikeroyok sana sini dan di framing kalau diusung saat ini silver balon. Ya kan saya sudah mengatakan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang baik ya. Kemudian semoga Pak Anies dimudahkan mendirikan partai dan menjadi partai besar yang bisa memperbaiki bangsa ini. Amin ya. Sebaik-baiknya pemimpin adalah orang yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Iya. Nilai value Pak Anies sangat kentara dimanfaatkan secara maksimal oleh parpol-parpol yang kemarin seolah-olah mendukungnya. PDIP dapat keluasan mencalonkan kadernya, PKS dapat jabatan cawagup. Tolong Bang RH jangan membesar-besarkan narasi dari rezim baru dan lama sehingga seakan mengkerdilkan perjuangan dan demonstrasi mahasiswa civil society dan bahkan anak-anak
STM. Karena justru perjuangan mereka lah yang bikin rezim ngeper. Kan saya sudah mengatakan kan, ada beberapa hal yang kemudian menjadi trigger ini semua. Salah satunya adalah mereka melihat demonstrasi itu bisa besar, bisa terjadi reformasi, makanya di stop. Jadi ada cerita belakang layarnya juga ya. Apa tanggap PKB dan Nasdem elit politiknya lolos dari sandera hukum dan pendongkelan ketua umumnya. Yang benar ketenger, yang salah ketoro. Ya. Rakyat tidak buta, punya hati, mata dan telinga. Apa tanggapan Refli Harun yang diserang, dikata-katain, dibilang provokator oleh Tifatul di akun X-nya? Dia tidak terima atas video RH, Nis Anda itu tidak berjasa. Saya tidak mau menanggapinya ya. Saya kira pada hari-hari belakang ini PKS marah kepada semua orang yang mengkritiknya. Ya biarlah ya. Mereka tumpahkan kemarahan dan kekesalannya atau defense ya, pertahanannya ya. Kalau saya kan mengkritik itu nggak ada apa-apanya. Saya juga bukan pro Anies ya kan. Tetapi kalau misalnya ada tanggapan dari pihak PKS ya sudahlah ya. Kita dengarkan sajalah ya. Orang yang mungkin sedang ingin curhat ya, sedang ingin defensif ya, sedang ingin ya apalah pokoknya ya, kita doakan yang baik bagi PKS dan bagi bangsa ini, itu saja ya. Kalau saya tanggapin nanti tidak produktif juga. Pokoknya kita go ahead ya. Orang mau setuju dengan analisis kita terserah, enggak setuju enggak apa-apa juga. Orang kemudian mengatakan tidak respect lah, enggak apa-apa juga. Toh saya tidak sedang berada di wilayah apapun ya. Gitu. Yang paling penting saya mengemukakan apa yang sejujurnya saya katakan ya. Kemudian dan jangan baca judulnya aja. Kalau baca judulnya aja bisa tersesat ya. Bacalah simaklah analisis keseluruhan ya. Gitu. Anies harus menyatakan golput tegas ya. Kemudian pagi Pak RH ada yang salah kamar, enggak di sini Pak RH buzzer bayaran maksudnya, enggak apa-apa juga ya. Mungkin mereka mau belajar dan tahu informasi. Tahun ini adalah miliknya Pak Anies Baswedan. Mendirikan partai adalah salah satu cara yang terbaik. Semoga menjadi partai yang besar membersamai orang-orang baik. Kalau Anies jadi gubernur mungkin juga Mulyono enggak mau tinggal diam. Jangan pernah jujur kalau pengen jadi pejabat. Ini keliru ini ya. Jangan pernah pengen jadi pejabat yang menyebabkan Anda tidak bisa jujur. Kan begitu harusnya. Kemudian, tapi jujur tidak jujur itu adalah, tidak jujur itu adalah menyampaikan hal yang berbeda. Tapi tidak menyampaikan sesuatu itu beda lagi ya. Kalau misalnya kita diam saja itu bukan berarti tidak jujur, tapi kita sedang bersiasah ya, tidak semua hal harus kita sampaikan dan memang begitulah. PKS ketakutan kalau Pak Anies buat partai karena pendukung PKS 95% akan lari ke Partai Perubahan. Ya tidak juga ya, paling tidak dari pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh PKS mereka yakin ya. Karena itu ya baik-baik aja ya, nggak ada masalah saya kira. Kalau misalnya ada partai, 2 partai yang baik, ya 3 partai yang baik, 4 partai yang baik, nggak perlu khawatir ya. Pak Anies segerakan bentuk parpol kalau udah dikaji secara matang. Karena momentumnya juga sangat penting seperti waktu Pak SBY dizalimi sama Megawati waktu itu. Buat partai itu mudah tapi banyak orang pintar sebelum Anies buat partai tapi tidak ada yang ikut Anies, bisa aja sih yang ikut cuma klan. Oke. Wong susah ngapain nimbrung di sini. Kamu susah. PKS keren ya setelah masuk Kim, all in dukung Kim, lupa apa yang diperjuangin sebelumnya. Defensif sementara partainya khianati suara konstituennya. Jadi untuk PKS dan kita semua ya jadikanlah ini pembelajaran ya. Nggak ada gunanya juga menjawab di media sosial. Anggap saja Anda benar ya, saya kira. Ya kan? Saya
bukan negarawan, kemudian saya kutu kupret ya. Saya cuma cari views ya. Saya apalagi ya. Ya, saya tidak perlu dihargai, nggak ada masalah ya kan. Karena terakhir I'm nobody, saya bukan siapa-siapa ya. Orang mengenal saya barangkali sebagai akademisi hukum tata negara. Tapi pada dasarnya saya bukan siapa-siapa. Nggak pernah jadi anggota DPR, tidak pernah ikut pemilu. Jadi kalau misalnya percaya dengan pendapat saya, ikuti. Tidak percaya dengan pendapat saya, buang, kan begitu aja. Nanti kita gunakan Gus Dur gitu aja kok repot ya. Sama seperti sobat era sekalian. Kalau percaya Refli Harun, simak. Kalau tidak percaya, nggak usah simak kan begitu. Jadi saya tidak menganggap dirinya benar ya. Karena itu ya apapun yang dikatakan terhadap diri saya, anggap saja benar ya. Karena menurut saya nggak ada gunanya juga kita jawab jinawab ya. Anggap saja saya orang yang buruk, orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi udahlah, sudah ya kan. Oke. Walaupun masalahnya kan bukan soal Anies mencalonkan Anies atau tidak. Masalahnya adalah kenapa nyemplung di kolam. Itu aja persoalannya ya. Kalau misalnya pendapat seorang pemilih ini tidak mau diterima, ya nggak apa-apa juga. Alhamdulillah tidak diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, alhamdulillah juga ya. Toh nanti kita akan tahu apakah PKS akan tetap seperti sekarang ataukah PKS akan berubah. Kan paling gampang lihatnya nanti 20 Oktober ada nggak kursi untuk PKS kan begitu. Itu saja sobat era sekalian ya. Sekali lagi ya itu apa yang dibocorkan oleh Tempo ya. Dan dari sini kelihatan bahwa Istana Lama itu masih memegang peranan kunci walaupun menurut saya crossing. Artinya bisa jadi terjadi komunikasi, negosiasi antara si ibu dan si bapak, tapi it is not a single cause ya, tidak penyebab satu-satunya. Bisa jadi ada intervensi dari Istana Baru yang melihat unjuk rasa itu bisa berkembang kepada reformasi jilid 2 yang kemudian pasti tidak menguntungkan. Jadi not a single cause. Tetapi kalau misalnya fakta ada komunikasi ya itu bisa dijadikan sebuah fakta politik. Bagaimana ujung-ujungnya kita nggak tahu ya. Satu mengajukan penawaran seperti bidak catur, satunya kemudian menjawab dengan penyanderaan kasus. Mungkin saja. Maka kemudian kita mendapatkan ujungnya seperti itu. Tapi sekali lagi ya, tidak majunya Anies sebagai calon gubernur itu kalau dibicarakan itu bukan sekedar bukan hal yang kemudian membuat orang menyesal, no regret kalau menurut saya. Tetapi ini pembelajaran politik ke depan ya. Pembelajaran politiknya bukan untuk partai-partai yang lari dari Anies ya, yang membarter Anies, yang menjadikan Anies tukar tambah, tapi pembelajaran politiknya untuk diri kita sendiri, Anies. Ya, pembelajaran politiknya adalah kalau Anda ya ingin tetap survive di dunia politik, ya Anda harus punya kendaraan sendiri. Jangan pinjam kendaraan orang lain terus. Walaupun itu Lamborghini dan lain sebagainya. Itu pembelajaran politiknya. Dan saya kira Anies sudah sangat paham. Tinggal sekarang dia tidak berada di persimpangan jalan menurut saya. Antara membentuk partai atau pulang ke kampus. Antara membentuk partai atau bergabung dengan partai lain. Menurut saya Anies sekarang berada pada sebuah jalan menuju pembentukan partai baru. Hanya yang kita cari adalah seperti apa, bagaimana, kapan dan lain sebagainya. Karena itu tunggu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.